Salat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir sebelum libur, bab yang kita pelajari ialah bab tentang adab-adab dalam berzakat atau adab-adab dalam bersedekah. Dan pada pagi hari ini memasuki bab berikutnya, bab ke-12. Bab ke-12, bab ini berjudul adab-adab dalam berhaji dan berumrah. Adab-adab dalam berhaji dan berumrah. Baik. Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang sangat besar di dalam syariat Islam. Dan ternyata di dalam ibadah yang agung tersebut ada sejumlah adab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yang hendak melaksanakannya. Dan sebagaimana kita tahu, haji dan umrah ialah ibadah yang dilangsungkan di kota Makkah. Ibadah yang dilangsungkan di kota Makkah untuk menjalankan manasik haji dan umrah sebagaimana yang telah datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita pada hari ini sudah memasuki bulan Dzulqa'dah di tahun 1445 Hijriah, yang ini merupakan salah satu bulan haji di mana segala persiapan musim haji di tahun ini telah dipersiapkan. Dan bab ini penting untuk kita pelajari, yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah yang agung ini, maka kita bisa maksimalkan adab-adabnya. Baik. Dan ibadah haji serta umrah ini memang ibadah yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, nasihat bagi segenap kaum muslimin yang memang mempunyai keluasan harta, kelapangan harta, maka tidak perlu ragu untuk sering-sering berhaji dan umrah. Kita ulang sekali lagi. Yang punya keluasan harta tidak perlu ragu untuk sering-sering. Saya tidak katakan sekedar berangkat sekali dua kali, sering-sering. Kalau memang punya fulus, berangkat. Punya fulus, berangkat. Punya fulus, berangkat. Memang haji dan umrah ini adalah ibadah yang dianjurkan untuk diulang-ulang. Ya. Demikian. Ketimbang harta atau uang tersebut dihamburkan tidak jelas, maka di antara opsi terbaiknya ialah digunakan untuk berangkat haji dan umrah. Ini. Baik jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Dalam kitab ini akan disebutkan ada sekitar 8 poin adab. 8 poin adab terkait haji dan umrah. Baik. Langsung saja. Adab yang pertama. Adab yang pertama ialah mempersiapkan diri untuk berhaji dan berumrah dengan cara taubat yang jujur. Mempersiapkan diri, bersiap diri untuk berangkat haji dan umrah dengan taubat yang jujur. Artinya setiap muslim
yang ada kemampuan dan kesempatan untuk berangkat haji atau umrah, maka hendaknya sebelum perjalanan itu dimulai, dia mulai dengan taubat yang nasuha, taubat yang tulus, taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang dikerjakan. Dibawakan di sini sejumlah dalil yang menunjukkan bahwasanya taubat ini merupakan jalan menuju keberuntungan dunia terlebih lagi di akhirat. Dalil yang mendasari hal itu Nur ayat 31. An-Nur ayat 31. Di penghujung ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Garis bawahi, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap hamba-Nya yang diseru di sini bahkan yang beriman untuk bertaubat kepada Allah taala dari segala dosa, yang dengan sebab taubat tersebut mereka akan peroleh keberuntungan di dunia terlebih lagi di akhirat. Keberuntungan di akhirat yaitu dengan diselamatkan dari api neraka sebab taubat yang telah dia lakukan. Dibawakan dalil lain di sini berupa hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Artinya, wahai segenap manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Garis bawahi, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Nabi SAW menyeru segenap umatnya untuk bertaubat kepada Allah. Yang menarik di sini berarti taubat itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat tadi Allah perintah untuk bertaubat. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan untuk bertaubat. Bahkan beliau jelaskan diri pribadi beliau sendiri itu dalam seharinya senantiasa bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau jelaskan dalam setiap harinya itu sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Dari sini kita bisa petik faidah bahwasanya taubat itu bukanlah hanya amalan bagi para pendosa. Kita ulang sekali lagi. Taubat itu bukanlah amalan hanya untuk para pendosa, hanya untuk ahli maksiat. Justru semakin soleh seorang hamba, semakin beribadah seorang hamba kepada Allah, semakin memperbanyak taubat. Ini sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memangnya dosa apa yang beliau lakukan? Memangnya dosa apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kok sampai setiap harinya beliau bertaubat sebanyak 100 kali? Ini menunjukkan tadi bahwa taubat itu bukanlah amalan bagi para pendosa saja, bukanlah amalan bagi para ahli maksiat saja. Justru orang semakin soleh semakin banyak bertaubat.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh sebab itu, ya, di antara rangkaian zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa dibaca misalnya pada setiap petang hari, ya, masuk ke dalam rangkaian zikir petang atau zikir sore. Itu disunnahkan untuk membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa lafalnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Itu dibaca setiap hari 100 kali. Itu zikir sunnah itu. Itu bukan zikir mengada-ngada, itu zikir sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan seterusnya. Sampai sebanyak 100 kali. Dalam rangka mengamalkan dan mengikuti, ya, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang kedua. Jadi tadi adab yang pertama, bersiap diri sebelum berangkat haji dan umroh untuk bertaubat terlebih dahulu. Jadi hendaknya kesempatan dan kemampuan melaksanakan haji dan umroh ini dijadikan sebagai momentum berharga untuk berubah, untuk memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau sudah menggelontorkan dana yang tidak kecil untuk haji dan umrah, namun tidak dimanfaatkan sebagai momentum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab yang kedua ialah membereskan segala urusan sangkutan. Dengan sesama manusia. Ini adab yang kedua. Sebelum berangkat safar haji atau umrah, yaitu kalau masih ada sangkutan dengan orang, hendaknya dimaksimalkan untuk dibereskan terlebih dahulu sebelum pergi berangkat safar untuk haji dan umrah. Apakah itu terkait hutang piutang dan semisalnya, diusahakan untuk diselesaikan, dibereskan sebelum berangkat haji dan umrah. Nah, demikian. Jadi kalau masih ada hak-hak orang lain yang ditahan olehnya, harus segera berikan kepada pemilik haknya. Kalau punya salah-salah, pernah berbuat zalim, segera minta dihalalkan, segera minta maaf kepada yang bersangkutan sebelum berangkat haji dan umrah. Ini perlu diperhatikan. Jadi berangkat haji dan umrah bukan asal-asalan berangkat petantang petenteng sombong berangkat haji dan umrah. Tidak, bereskan segala sangkutan dengan hak-hak sesama manusia. Demikian. Karena safar haji dan umrah ini adalah safar yang berat dan potensi matinya besar. Kita ulang. Safar haji umrah itu safar yang berat dan potensi kematian di sana itu besar. Maka sebelum meninggal dunia, siapa yang tahu? Ya, segera bereskan, ya, sangkutan dengan, ya, sesama. Demikian. Baik. Dan sudah banyak contohnya. Ya. Orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umroh itu menjadi ajalnya, baik itu baru di perjalanan, belum tiba, atau sudah sampai di tanah suci. Ya,
Ada pula yang sudah beres manasiknya, kemudian ajal tiba, tidak sampai pulang lagi ke tanah air, banyak. Oleh sebab itu, bereskan terlebih dahulu segala sangkutan hak dengan manusia sebelum berangkat haji dan umroh. Demikian. Baik. Ya. Karena membiarkan kezaliman, membiarkan tindakan kezaliman kepada sesama ini berat tanggung jawabnya di akhirat. Ini berat tanggung jawabnya di akhirat. Kalau makanya ulama klasifikasi, ulama bagi, ya, ulama membagi dosa itu, ya, setidaknya terbagi dua, ya, dari sisi, ya, dari sisi perbuatan tersebut, ya. Yang pertama, ada dosa-dosa yang urusannya hanyalah seorang hamba dengan Allah. Ada lagi dosa-dosa yang di samping berurusan dengan Allah juga berurusan dengan hak sesama. Itu. Kalau kelompok dosa yang pertama itu cukup memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, selesai. Tapi kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, tidak cukup bertaubat, tidak cukup beristighfar, tapi harus minta kehalalan terhadap pihak yang bersangkutan tersebut. Minta kehalalan, minta dimaafkan dan kembalikan haknya, ya, yang ditahan tersebut. Demikian. Selama itu belum dilakukan, maka urusannya akan panjang nanti di akhirat. Demikian. Dan kalau urusannya dibawa-bawa ke akhirat, maka sudah tidak ada lagi fulus di sana. Sudah tidak ada lagi rupiah di sana. Di sana itu di akhirat penyelesaiannya pakai pahala dan dosa. Itu. Jadi kalau ada sangkutan hutang piutang harta dengan sesama, selesaikan sekarang di dunia sebelum meninggal. Karena kalau dibawa-bawa ke akhirat, bukan uang lagi yang digunakan, tapi pahala dan dosa. Itu kalau punya banyak pahala. Siapa yang menjamin di antara kita di negeri akhirat nanti kita punya banyak pahala? Dan ketika pahala itu habis, maka akan berpindah kepada dosa. Itu. Dan kita kalau mau muhasabah, dosa kita terlalu banyak, pahalanya belum tentu. Oleh sebab itu, ini merupakan suatu hal yang mengerikan kalau seandainya tidak dibereskan sewaktu di dunia. Nah, dibawakan di sini sejumlah hadis. Yang pertama, ya, hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Artinya, kezaliman itu kelak akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kezaliman itu, kezaliman yang dibiarkan, kezaliman yang dipelihara, kezaliman yang tidak segera diselesaikan, nanti di hari kiamat akan menjadi zulumat, akan menjadi kegelapan-kegelapan yang menyulitkan perjalanan seorang hamba. Ini, ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, semakin sering berbuat zalim, semakin banyak orang yang dizalimi, semakin gelap gulita perjalanan orang tersebut nanti di hari kiamat. Itu. Makanya perlu, ya, betul-betul waspada dan hati-hati. Jangan sampai ada hak orang lain yang kita rampas. Jangan sampai ada hak orang lain yang kita ambil. Ya, setiap hak harus diberikan kepada pemiliknya. Demikian. Baik. Ini. Oleh sebab itu, semakin besar amanah yang diemban seseorang, kita ulang sekali lagi. Semakin besar amanah yang diemban oleh seseorang, semakin berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Kita ulang, ya. Semakin besar amanah yang diemban oleh seseorang, semakin berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat.
Ya. Seperti misalnya diantaranya amanah kepemimpinan. Amanah kepemimpinan. Semakin besar cakupan wilayah kepemimpinannya, semakin berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Namun realitanya justru banyak orang-orang zalim, orang-orang bodoh yang memperebutkan kepemimpinan. Itu. Justru realitanya banyak orang-orang zalim dan orang-orang bodoh yang memperebutkan kepemimpinan. Padahal itu berat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Demikian. Dibawakan di sini hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis yang sahih ya. Hadis sahih juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana ya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah taala. Ini ada firman Allah dalam hadis, namanya hadis apa? Hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi, hadis ilahi. Firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dan tidak termasuk dari Al-Qur'an. Itu namanya hadis qudsi. Dalam hadis tersebut Allah taala berfirman, penggalan awalnya Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Artinya, wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri, dan aku telah jadikan pula kezaliman tersebut sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Oleh sebab itu janganlah kalian saling menzalimi. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala menyeru seluruh hambanya tanpa terkecuali. Lalu Allah jelaskan bahwa dirinya itu disucikan dari sifat zalim. Allah Ta'ala disucikan dari sifat zalim. Sebagaimana yang ia firmankan. Allah berfirman tadi, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Ini menunjukkan berarti Allah tidak mungkin berbuat zalim. Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun kepada para hambanya, karena dia sudah tegaskan, aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Demikian ya. Ini sehingga ini menjadi akidah kita sebagai seorang muslim, seorang ahlus sunnati wal jamaah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat zalim. Allah itu tidak pernah menzalimi sedikit pun ya para hambanya. Oleh sebab itu tidak boleh ada perkataan, tidak boleh ada keyakinan bahwa Allah menzalimi hambanya. Enggak boleh. Tidak boleh punya perkataan dan keyakinan bahwa Allah menzalimi hambanya. Tidak. Kezaliman atas dirinya sendiri. Setelah itu Allah katakan tadi, dan aku pun telah di antara kalian sebagai sesuatu yang hukumnya haram. Zalim itu hukumnya haram. Sekali lagi, zalim itu hukumnya haram. Terakhir, zalim itu hukumnya haram. Yang mengharamkan siapa? Bukan fatwa ulama, Allah yang haramkan. Zalim hukumnya haram. Gak boleh. Tidak boleh menzalimi orang lain. Tidak boleh merampas haknya. Ya, Allah katakan tadi, oleh sebab itu janganlah kalian saling menzalimi. Sebagaimana setiap diri kita itu tidak mau, tidak senang, tidak rela kalau dizalimi, maka jangan orang lain. Ya. Jangan menjadi manusia-manusia picik. Jangan jadi manusia-manusia yang picik. Dizalimi tidak mau tapi tukang menzalimi orang lain. Nah ini. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu perlu diperhatikan oleh setiap muslim secara umum dan oleh setiap jamaah haji dan umroh secara khusus.
Sebelum berangkat, dia bereskan terlebih dahulu segala sangkutan hak dengan sesama. Itu. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Yaitu ya, ini adab haji dan umrah. Adab yang ketiga yaitu menggunakan ongkos yang halal, menggunakan biaya yang halal. Artinya bagi seseorang yang hendak berangkat haji dan umroh, dia mesti pastikan uang yang dia gunakan adalah uang yang halal. Demikian. Ini perlu diperhatikan ini. Jadi berangkat haji atau umroh bukan sembarangan berangkat, ya, lalu menghalalkan segala cara, menghalalkan segala modal. Tidak, harus pakai yang halal, harus pakai hasil nafkah yang halal. Ini adab yang ketiga. Demikian. Ya, harus pakai nafkah yang halal. Jangan seperti sebagian pelaku dosa, jangan seperti sebagian ahli maksiat, ya, yang punya kebiasaan berbuat dosa, berbuat maksiat, mendapatkan uang yang haram, tidak halal, lalu dengan mudahnya mengatakan gampang, nanti hartanya tinggal disucikan dengan haji dan umroh. Ini salah. Ini salah. Misalnya ada koruptor mendapatkan uang, ya, uang haram yang tidak halal baginya. Lalu dengan entengnya dia mengatakan gampang, uang ini tinggal disucikan dengan cara haji dan umroh. Kita katakan uang haram tetap uang haram, tidak bisa disucikan dengan amal soleh. Demikian. Sebagian orang lagi, ya, dengan mudahnya mengatakan gampang, uangnya disucikan tinggal bangun masjid, bangun pesantren. Kalau uangnya uang haram, haram tetap haram, tidak bisa disucikan dengan cara-cara seperti itu. Demikian, ya. Uang haram itu hanya akan menjadi suci ketika dikembalikan kepada yang berhak, dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian. Ini perlu diperhatikan. Tidak sembarangan ini, ya, masalah harta yang haram. Dibawakan di sini hadis, ya, hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiba." Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah itu maha thayyib, maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib saja. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Allah tidak akan menerima kecuali yang halal saja. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau lanjutkan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan perkara yang telah Ia perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan dua buah ayat. Ayat yang pertama surat Al-Mu'minun 51. Al-Mu'minun 51. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim." Wahai para rasul alaihi wassalatu wassalam, makanlah kalian dari yang thayyib-thayyib, makanlah kalian dari yang baik-baik, makanlah kalian dari yang halal-halal, dan kerjakanlah oleh kalian amalan saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap segala apa yang kalian perbuat. Ayat kedua di surat Al-Baqarah 172. Al-Baqarah 172. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum."
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari yang halal-halal apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebut dalam hadisnya tentang seseorang yang melakukan perjalanan safar jauh dalam kondisi rambutnya berantakan, penuh debu, lalu dia mengangkat kedua tangannya ke langit untuk berdoa seraya berkata, wahai Robku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan dia pun tumbuh hidup dengan yang haram, maka bagaimana bisa diijabah doanya untuknya? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mari kita cermati bersama hadis ini yang cukup panjang. Di awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwa Allah itu maha thayyib, Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan menerima sama sekali amalan soleh dari para hambanya kecuali yang thayyib saja, yang baik saja, yang halal saja. Artinya harta haram jika dijadikan sebagai amalan soleh, dalam artian harta haram yang digunakan untuk beramal, harta haram yang digunakan untuk beramal tidak akan Allah terima sama sekali. Kita ulang. Harta haram yang digunakan untuk beramal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya harta haram yang dijadikan biaya untuk berangkat haji dan umrah. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu diperintahkan oleh Allah sama seperti Allah perintahkan. Perintahnya dua, disuruh makan yang halal dan disuruh banyak-banyak beramal soleh. Jadi seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam terdahulu perintahkan makan yang halal, kerjakan amalan soleh. Demikian pula yang diperintahkan kepada kita. Lalu Nabi SAW membuat sebuah permisalan, perumpamaan terkait pengaruh buruk dari harta haram. Nabi SAW sampaikan tadi, ada seseorang sedang di safar perjalanan jauh, kondisi rambutnya berantakan, penuh debu. Lalu dia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah. Namun ternyata selama ini yang dimakan haram, yang diminum haram. Kata Nabi SAW, maka bagaimana bisa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari sini kita bisa petik faidah bahwa harta haram menjadi penyebab terhalangnya doa. Kita ulang sekali lagi. Harta haram itu menjadi salah satu penyebab doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu orang yang berangkat haji dan umroh nanti di tanah suci itu akan banyak berdoa. Sepanjang perjalanan di samping bertalbiyah banyak-banyak berdoa. Nanti ketika mulai tawaf banyak berdoa, ketika bersa'i banyak doa, ketika wukuf nanti di Arafah banyak doa, ketika mabit di Muzdalifah nanti banyak doa, dan seterusnya. Kalau berangkat haji umrohnya pakai harta haram, semua doa di tanah suci nggak ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya, Nah, itu makanya ditegaskan di sini. Jadi kalau ongkos biaya berangkat haji umrohnya dengan harta yang haram, semua doa-doa yang dipanjatkan olehnya di tanah suci tidak akan ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Itu. Perhatikan contoh tadi. Pria tadi sedang dalam kondisi safar. Dan kita tahu safar itu salah satu sebab dikabulkannya doa, safar. Salah satu sebab dikabulkannya doa adalah dalam kondisi bersafar.
Yang kedua, ya, pria tersebut berdoanya dengan mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan pun itu menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, pria tadi pun dalam doanya bertawassul dengan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Lihat, sudah ada 3 nih. Sudah punya 3 hal yang menjadi sebab dikabulkannya doa. Tadi pertama apa? Safar. Yang kedua mengangkat kedua tangan. Yang ketiga bertawassul dengan nama Allah. Ternyata 3 sebab ini tidak berguna ketika yang dia konsumsi adalah harta haram. Itu. Lihat, gara-gara harta haram, doa-doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di antara sisi muhasabah, kalau ada seseorang yang mengatakan saya sudah banyak berdoa, saya sudah sering berdoa, kok tidak dikabulkan pula, di antara kemungkinan besar adalah masih ada harta haram yang dia gunakan. Itu muhasabah. Demikian. Jadi barangkali kenapa doa-doanya tidak dikabulkan? Barangkali masih ada harta-harta haram yang dia pelihara. Itu. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat. Ini masih semangat atau tidak? Semangat ya? Izin minum ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat. Ini kita belajar tentang adab haji dan umroh sembari menghadirkan harapan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita semua dan juga seluruh kaum muslimin untuk bisa beribadah haji dan umroh di tanah suci. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kita berdoa pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa sering-sering beribadah haji dan umroh di tanah suci untuk kita semua dan kaum muslimin pada umumnya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat ialah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat dalam berhaji, ya. Mengikhlaskan niat dalam berhaji, baik tatkala persiapan maupun tatkala menjalaninya. Hendaknya niat ini diikhlaskan, dimurnikan semata mengharapkan balasan dari Allah saja. Tidak riya, tidak sum'ah. Tidak mengharapkan pujian dari orang, tidak mengharapkan pengakuan dari orang, tapi haji umrohnya dilakukan murni semata mengharapkan balasan dari Allah saja. Itu. Ini namanya mengikhlaskan niat. Baik. Dan memang ibadah haji dan umroh ini merupakan salah satu ibadah yang sangat rentan sekali keikhlasan seseorang terganggu dalam pelaksanaannya. Ini haji dan umroh, ya. Demikian. Karena tidak sedikit tersebar perasaan di masyarakat, ya, yang merasa rugi kalau haji umrohnya tidak diakui. Itu. Ini masih ada di masyarakat sikap-sikap seperti itu, yang merasa rugi kalau haji umrohnya tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Ini nggak benar. Ya, cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Demikian. Jadi kalau haji umrohnya masih punya motivasi seperti ini, segera ya bersihkan niat tersebut. Demikian. Baik. Belum lagi haji umroh ibadah yang modalnya besar,
Jangan sampai rugi sia-sia gara-gara niat yang tidak ikhlas. Demikian. Misalnya mau mencalonkan diri misalnya sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan daerah misalnya. Ya, untuk mencalonkan diri perlu ada gelar haknya misalnya di awalnya. Lalu mesti berhaji dulu. Jadi hajinya niatnya supaya dapat huruf H di awalnya, supaya dapat pengakuan dari masyarakat. Ini nggak benar yang seperti itu. Ikhlaskan niat semata ya karena Allah. Baik. Dibawakan di sini sejumlah hadis. Ya. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana lafal yang dibawakan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Artinya, sejatinya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seseorang akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Ketika amal ibadah yang dia kerjakan, yang dia niatkan adalah balasan dari Allah semata, maka itu yang akan dia peroleh. Sebaliknya, jika amalan soleh yang dia kerjakan diniatkan untuk mengharapkan pujian dan pengakuan dari manusia, maka cuma itu saja yang dia akan peroleh, tidak akan memperoleh apa-apa nanti di akhirat. Demikian. Hadis kedua di sini. Ya, hadis yang kedua di sini ada hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pernah ada seorang pria yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu pria tersebut bertanya, bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang yang ikut berperang jihad fisabilillah, dalam jihadnya itu dia mencari pahala, mencari ketenaran. Lihat pertanyaannya. Ini kalau ada seorang mujahid jihad perang fisabilillah yang dia cari pahala dan ketenaran supaya disebut-sebut oleh manusia, apa yang akan dia peroleh? Maka Nabi SAW menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Orang tersebut sampai mengulangi pertanyaannya 3 kali. Nabi SAW masih menjawab, orang itu tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Lalu beliau SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah, dia tidak akan menerima dari amalan kecuali hanya amalan yang ikhlas semata karenanya dan diharapkan dengannya wajahnya saja. Ini lihat, jelas sekali dalilnya bahwa ikhlas itu salah satu syarat diterimanya amal. Amal sebanyak dan sehebat apapun, tapi kalau niatnya tidak ikhlas, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita selesaikan. Adab yang kelima. Adab yang kelima yang terkait berhaji dan berumroh ialah memilih teman yang saleh. Memilih teman yang saleh. Memilih teman safar, teman perjalanan yang saleh. Memilih rombongan yang saleh. Memilih travel yang benar. Itu. Ya, ini adab yang kelima. Ya, sebelum berangkat haji dan umroh hendaknya bisa dibersamai oleh teman safar yang saleh. Itu. Ya. Mengapa demikian? Karena teman perjalanan itu sangat ibadah seseorang nanti. Kalau temannya saleh, maka ibadahnya akan lancar, baik. Tapi kalau teman, maka ibadahnya akan terganggu, baik.
Ini sudah syuruk nih. Lagi ya? Baik. Nanti kita cukupkan 15 menit lagi insyaallah. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ini adab yang kelima ya. Adab yang kelima bagi seseorang yang hendak berangkat safar haji dan umroh, hendaklah dia memilih ya teman safar yang saleh. Ya. Rombongan safar yang saleh. Ada demikian. Dibawakan di sini sejumlah hadis ya yang menunjukkan bahwasanya karena teman ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Di antaranya di sini hadis pertama, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya, seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Oleh sebab itu, hendaklah salah seorang di antara kalian meninjau kembali dengan siapa dia berkawan dekat. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang beliau sampaikan tadi, seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Kalau agama kawannya lurus, dia akan ikut lurus. Tapi kalau agama kawannya sesat, dia akan ikut tersesat. Nah, itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata beliau tadi, hendaklah kalian cek lagi, lihat lagi, tinjau lagi dengan siapa dia berkawan dekat. Kalau kawan dekatnya sudah soleh, pertahankan pertemanan itu. Kalau kawan dekatnya tidak soleh, segera menjauh dan meninggalkannya sebelum ikut terseret kepada keburukannya. Ada demikian. Itu ya. Baik. Dan juga dalam hadis yang lain di sini sebutkan ya. Hadis yang sahih di sini, ya hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Artinya, janganlah kau jadikan sebagai sahib, kawan dekat, kecuali hanya orang mukmin saja, ya, yang saleh. Demikian. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan tadi, jangan kau jadikan sebagai sahib kecuali hanya seorang mukmin yang saleh saja. Demikian. Yang tidak seperti itu kriterianya, jangan pernah dijadikan sahib. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga, hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut ya memberikan perumpamaan yang sudah kita kenali bersama tentang perumpamaan kawan dekat. Yang satu, kawan dekatnya diperumpamakan seperti penjual minyak wangi. Yang kedua, kawan dekatnya diperumpamakan seperti pandai besi. Demikian ya perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana pengaruh masing-masing dari dua kawan tersebut ya. Kalau kawan yang seperti ini tadi yang perumpamaannya adalah penjual minyak wangi ya, maka di antara pengaruh baiknya adalah bisa saja kawan tersebut menghadiahkan minyak wanginya. Bisa pula ya seseorang membeli minyak wangi darinya. Ya, demikian. Atau minimal bisa mendapatkan aroma wangi dari orang tersebut. Sedangkan kawan dekat yang diperumpamakan seperti pandai besi, bisa saja ya dia akan membakar bajunya, ya membakar baju kawannya, atau minimal kawannya tersebut mendapatkan aroma yang tidak sedap dari orang itu. Demikian. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perumpamaan bagi kita tentang dua model kawan dekat. Demikian. Oleh sebab itu, dalam hidup ini penting untuk memperbanyak ya relasi-relasi yang saleh, memperbanyak kawan-kawan dekat yang saleh, dan ya menjauhi serta meninggalkan kawan-kawan yang tidak saleh yang berbahaya. Ya, jika didekati bisa akan menarik seseorang kepada penyimpangannya. Demikian. Dan secara khusus dalam safar haji umroh pun demikian. Ya, cari perbanyak ya kawan-kawan safar yang saleh. Demikian. Dan kita perhatikan ya di antara fenomena yang kurang di tanah suci itu ya,
Masih ada ya dari sebagian jamaah itu yang tidak memperhatikan adab-adab di sana. Masih ada ya tidak sedikit orang-orang yang tidak tahu malu ya di depan Masjidil Haram, di depan Masjid Nabawi masih kongkow nongkrong sambil udut. Apa udut? Itu. Ini masih banyak di tanah suci ya Allahu Akbar. Ya. Ini kebiasaan buruk dari tanah air dibawa-bawa ke sana itu. Itu aib buat kita bangsa Indonesia di sana itu. Nah, jangan. Ya, itu tempat mulia. Demikian. Jangan dicederai dengan yang seperti itu, ya. Ya, jadikan itu momentum bertaubat. Ya, syukur-syukur pulang haji umroh bisa berhenti merokok. Itu. Demikian. Ini malah dilanjutin di sana. Allahul musta'an. Itu. Baik, kita ringkas sedikit lagi. Adab yang keenam jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keenam ialah menuliskan wasiat. Menuliskan wasiat. Ini bagi para calon jamaah haji dan umroh yang akan berangkat, di antara adab yang penting untuk diperhatikan ialah menulis wasiat sebelum berangkat safar haji dan umroh. Demikian. Jangan malah dikatakan ini nyumpahin orang supaya mati, bukan begitu. Ini syariat Islam. Ini syariat Islam. Ini ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mempersiapkan wasiat jika memang ada yang ingin disampaikan, jika ada yang memang ingin dipesankan, itu sebelum ajal tiba. Karena datangnya ajal itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu kalau punya pesan-pesan, punya wasiat-wasiat dari sekarang. Dari sekarang, mumpung sehat, mumpung hidup. Demikian, ya. Seperti itu. Ya, baik itu secara lisan dan yang terbaik adalah dengan ditulis. Itu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibawakan di sini hadis ya. Ada hadis yang sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Tidak patut bagi seorang muslim yang dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan lalu dia bermalam 2 malam, melainkan hendaknya wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang muslim yang dia punya sesuatu, yang dia punya rencana untuk diwasiatkan, ya, yang pelaksanaannya nanti bisa dilakukan tatkala dia sudah meninggal dunia, hendaknya hal tersebut sudah ditulis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Dan wasiat yang dimaksud ini secara spesifik adalah wasiat harta. Wasiat yang dimaksud di sini secara spesifik adalah wasiat harta. Adapun wasiat-wasiat berupa pesan-pesan, wejangan, nasihat ini bagus. Tapi yang kita sorot di sini adalah wasiat terkait harta. Nah, di sini sebutkan ya, kita sebutkan secara ringkas, ada 5 hukum wasiat. Ada 5 hukum wasiat. Ada 5 hukum wasiat. Ya. Yang pertama, kapan menuliskan wasiat itu hukumnya wajib. Pertama, ya, ini hukum yang pertama. Wasiat hukumnya wajib, yaitu ketika dia punya tanggungan, dia punya sangkutan. Ini artinya, ya, kalau dia masih punya sangkutan, punya tanggungan yang belum beres, maka dia pada saat itu wajib untuk menuliskan wasiat supaya ahli warisnya pada tahu bahwa si fulan masih punya tanggungan, masih punya sangkutan yang harus diselesaikan. Tulis. Ini hukumnya wajib ini. Ini hukumnya wajib. Jangan sampai meninggalkan hutang banyak lalu nggak bilang-bilang. Itu. Tiba-tiba datang tagihan dari sana sini. Ini wajib ini. Ini kondisi wajib wasiat ya. Kalau masih punya tanggungan atau sangkutan. Yang kedua, wasiat hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah. Kapan? Ini bagi orang yang punya banyak harta. Kalau punya banyak harta,
harta melimpah, ya, punya keluasan harta, orang seperti ini dianjurkan untuk mewasiatkan, untuk berwasiat. Itu ada sebagian dari hartanya itu yang dia wasiatkan buat bangun masjid, buat bangun pesantren. Itu buat penyebaran dakwah. Ini harus, ya, ini dianjurkan, ini dianjurkan. Ketimbang seluruh hartanya yang banyak itu cuma jadi harta waris, nanti nggak ada pahalanya kalau tidak ada sedekah jariahnya nanti. Demikian. Bagus ya mempersiapkan waris buat keluarga yang ditinggalkan, tapi hendaknya ada bagian-bagian dari harta kita yang disalurkan sebagai sedekah jariah karena buat kita sendiri. Itu. Yang ketiga, ya, wasiat hukumnya makruh buat siapa? Buat seseorang yang dia fakir, bukan orang kaya, dan juga ahli warisnya orang fakir. Orang seperti ini makruh ya bikin wasiat harta ke orang lain. Itu. Wong dianya fakir, ahli warisnya juga fakir. Jangan bikin wasiat, makruh hukumnya. Demikian. Yang keempat, wasiat hukumnya mubah, boleh. Kapan? Bagi orang yang fakir dan ahli warisnya pada kaya. Itu. Ini hukumnya ketika dia fakir nih, kemudian ahli warisnya orang-orang kaya, maka boleh menulis wasiat. Karena wasiat keluar nggak masalah, ya, karena ahli warisnya orang-orang kaya semua. Yang kelima, wasiat hukumnya haram. Kapan wasiat hukumnya haram? Kalau dia mewasiatkan harta untuk ahli waris, gak boleh. Memberikan wasiat harta bagi ahli waris hukumnya haram. Karena ahli waris itu sudah ada pembagiannya, gak boleh ditambah lagi dengan wasiat-wasiat harta. Misalnya dengan mengatakan sebelum meninggal, sawah anu buat anak pertama, rumah anu, ya, nanti kalau saya meninggal buat anak kedua. Nggak boleh wasiat-wasiat bagi ahli waris, nggak boleh, ya. Demikian hukumnya haram. Ini berdasarkan penjelasan para ulama dan juga dalil yang ada. Itu, ya. Kalau dijadikan wasiat, ya, tapi kalau diberikan secara waktu masih hidup sudah diserahkan. Ini buat kamu, nak, ini buat kamu, ini buat kamu, selesai waktu hidup, selesai. Itu tidak mengapa. Tapi kalau diwasiatkan nanti setelah meninggal, itu nggak boleh, ya. Atau wasiat harta keluarnya lebih banyak dari sepertiga harta, hukumnya haram juga, ya. Dia wasiatkan buat bangun masjid misalnya, itu sampai menghabiskan setengah harta atau lebih, nggak boleh, maksimal sepertiga. Dan juga wasiat menjadi haram ketika dia mewasiatkan untuk membantu yang haram, itu juga haram. Beres, ya, waktunya sudah ini. Adab yang ketujuh ialah belajar fikih haji terlebih dahulu sebelum berangkat, ya, jelas. Sebelum berangkat, ya, belajar fikih haji dan umroh dulu. Dan adab yang memperbanyak sholat di Masjidil Haram, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena sekali sholat di Masjidil Haram itu setara dengan berapa? Dalam hadits disebutkan tuh, setara dengan 100 ribu. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat di Masjid Nurul Iman. Itu luar biasa. Demikian, kurang maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nanti di bab berikutnya judulnya bab adab-adab menziarahi kota Madinah, insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan.